السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبلطفه تستر العيوب والزلات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبوات والرسالات، وعلى آله الفاضلات الطاهرات وأصحابه ذوي العلوم الراسيات والهمم العاليات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan bab Taswidul Akabir. Kita beralih kepada bab berikutnya, bab yu'ta as-samara asghar man hadara minal wildan, yaitu bab tentang pemberian buah ataupun makanan kepada anak kecil yang hadir di satu majelis, ya. Meskipun dihadiri majelis tersebut oleh orang-orang dewasa, ketika yang membagikan itu, ya, yang paling dekat atau berada di sebelah kanannya itu anak kecil atau belum baligh, jadi tidak masalah. Di sini muallif mulai dengan, atau satu-satunya bahkan hadis yang tercantum di sini, karena juga bersinggungan dengan bab yang sebelumnya yang menyatakan dengan sharih. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah, thumma nawalahu asghar man yalihi minal wildan. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat hadiah, ketika mendapat kiriman, ketika mendapat ghanimah, maka beliau berdoa. Artinya ketika mendapat rezeki, beliau selalu berdoa, kata Abu Hurairah, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah
berkahilah kami pada kota Madinah kami, pada Madinah kami, yaitu kota kami. Di mana kota Rasulullah? Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian, dan ini bukan hanya ketika doa ini, tentunya doa keberkahan untuk kota Madinah, bukan hanya ketika Rasulullah mendapatkan keberkahan dari tanah Madinah, yaitu berupa tanaman atau hasil panen kurma dan sebagainya, tapi juga di berbagai momen Rasulullah meminta keberkahan bagi kota Madinah, bahkan yang berlimpah, bahkan dha'fai, 2 kali lipat keberkahan Makkah. Itu yang diminta Nabi. Tapi dalam riwayat ini dilanjutkan atau disebutkan wa muddina wa sa'ina, yaitu pada takaran kami juga, mud dan sa'nya. 1 mud itu 2 apa namanya? Apa ini namanya? 2 telapak tangan orang dewasa ketika disatukan atau kemudian diambil beras atau kurma. Nah, kurma diambil, ditaruh menjadi 2 ini namanya 1 mud. Sedangkan 1 sa' itu 4 kali begini, 1 taruh, 2, 3, 4, itu 1 sa'. Ini ukuran orang jual beli dahulunya di kota Madinah, takarannya seperti itu. Ya. Maka beliau meminta juga, apa maksudnya, keberkahan dalam takaran itu juga dalam perdagangannya. Selain dari hasilnya, yaitu kurmanya, juga perdagangan yang terjadi, jual beli, bisnis yang ada di kota Madinah. Barakatan barakatan ma'a barakah, barakatan ma'a barakah, keberkahan bersama keberkahan. Maksudnya keberkahan yang berlipat-lipat, keberkahan yang berlipat-lipat. Kemudian beliau sebagaimana kebiasaannya tidak membiarkan rezeki itu menginap di rumahnya. Subhanallah. Kalau ada rezeki itu tidak menginap di rumah beliau, langsung didistribusikan, dibagikan kepada para sahabatnya yang prasejahtera, yang membutuhkan, termasuk kelompok atau mereka yang sampai juga punya tempat di belakang Masjid Nabawi. Nah, dalam riwayat ini kemudian beliau ternyata menerima hadiah tadi sedang beliau duduk di majelisnya. Lalu beliau memberikannya kepada orang yang terdekat berada di sampingnya. Ternyata anak kecil, asghar man yalihi minal wildan. Ternyata samping kanan beliau itu adalah anak remaja atau yang belum balik bahkan. Akan tetapi itu pun tidak menghalangi beliau untuk memberikan makanan tadi atau kurma tadi, di mana ini menunjukkan bolehnya melakukannya. Adapun keterangan yang lalu tentang mulailah dari yang besar, mulailah dari yang senior, itu adalah keutamaan.
dan ini menunjukkan dibolehkan. 6. Baik. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah beralih kepada bab mu'anaqatis sabi, bab memeluk atau merangkul anak kecil. Di sini dari Ya'la bin Murrah berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin fa idza Husainun yal'abu fi at-tariq. Sahabat Ya'la bin Murrah menceritakan, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang menjamu kami, yaitu mengundang makan. Ketika memenuhi undangan tadi, ternyata beliau melihat cucunya Husain bin Ali sedang bermain di jalan. Fa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amama al-qaum thumma basata yadayhi faj'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna yudahikuhu hatta akhadha faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi thumma i'tanaqahu faqabbalah. Begitu melihat Husain, cucunya, Nabi SAW maju. Beliau bersama para sahabatnya berjalan. Begitu melihat Husain, Nabi secara spontan langsung maju, mendahului para sahabat. Kemudian beliau menghalau, membentangkan tangannya seperti ini kepada Husain. Kemudian namanya anak kecil ngerasa berusaha untuk lolos dari sergapan kakeknya. Maka kalau kita ayo seperti itu menghalaunya. Kemudian namanya anak kecil, si Husain lari ke sebelah kanan, lari ke sebelah kiri untuk menghindari sergapan kakeknya, sehingga sambil tertawa. Kemudian Nabi berhasil tentunya menangkap si Husain. Lalu beliau meletakkan ujung jarinya, tangannya itu di dagunya yang satu, kemudian yang satunya sambil mengelus cucunya. Seperti itu, yaitu bentuk apa ini? Kasih sayang yang luar biasa. Dan dikatakan tentunya Al-Hasan dan Al-Husain ini mirip Nabi SAW. Al-Hasan dikatakan adalah paling mirip bagian atas tubuhnya, yaitu wajah dan kepalanya, sedangkan Husain adalah badannya. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Kemudian tidak cukup itu, Nabi SAW merangkulnya sambil digendong, kemudian menciumnya. Lalu beliau menghadap kepada para sahabatnya dan berkata, "Tsumma qala Husain minni wa ana minhu. Ahabballah man ahabbal Hasan wal Husain.
sibtani minal asbat. Husain ini bagian dariku dan aku bagian darinya. Ya. Ini menunjukkan apa? Juga keterikatan. Artinya darah yang mengalir di Husain adalah bagian dari darahku. Begitu pula darah yang ada padaku ada pada Husain. Kemudian beliau mendoakan, semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Kedua-duanya adalah bagian dari cucuku. Sebetun itu cucu dari anak perempuan kita. Ya. Cucu dari anak perempuan kita namanya sibtun dalam bahasa Arab. Sedangkan cucu dari anak laki-laki kita disebut zurriyah. Nah, jadi ada atau zurriyah lebih luas lagi adalah turunan, yaitu keberapapun ketika dari ayah. Ketika dari ayah, dari laki-laki itu turunan keberapapun, laki-laki ke laki-laki ke laki-laki terus, itu namanya zurriyah. Sedangkan kalau perempuan itu namanya sibtun. Nah, jadi sebenarnya ada butuh pelurusan penamaan zurriyatun Nabi itu, zurriyah Nabi SAW, karena Nabi tidak menurunkan dari putra laki-lakinya. Putra Nabi SAW tiga-tiganya wafat ketika balita, baik itu Al-Qasim, kemudian Abdullah dan Ibrahim yang terakhir. Ya, Al-Qasim, Abdullah maupun Ibrahim, tiga-tiganya wafat ketika balita. Naam. Seolah-olah hadis ini juga ya memberi isyarat bagaimana Nabi SAW memperlihatkan dan menunjukkan kecintaannya kepada cucunya, dan juga bagaimana perasaan beliau ketika beliau mendapat bocoran dari Jibril alaihissalam tentang nasib keduanya, nasib kedua cucunya ini, yang kedua-duanya mati tragis sekali. Al-Hasan diracun, Al-Husain dipenggal. Lebih sadis lagi. Ya. Nah, makanya diantara wasiat terakhir beliau juga ketika sebelum meninggal adalah apa? Wa aitratu baiti, yaitu titip keluargaku, kata Nabi SAW. Dan betul ya, keluarga beliau alaihissalam mengalami beberapa kezaliman dari penguasa-penguasa setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Bukhari beralih kepada bab qublatur rajuli al-jariyatus saghirah. Ciuman seorang laki-laki terhadap anak kecil perempuan, anak kecil perempuan. An Bukair annahu ra'a Abdullah bin Ja'far yuqabbil Zainab binta Umar bin Abi Salamah wa hiya ibnatu sanatain aw nahwih. Dari Bukair bahwasanya
Ia melihat Abdullah bin Ja'far. Siapa Abdullah bin Ja'far? Keponakan sepupu Rasulullah SAW, mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah, sedang ia berusia 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Jadi asar ini menunjukkan bolehnya mencium anak perempuan yang balita, Nah, kemudian asar berikutnya dari Al Hasan Al Basri rahimahullah berkata, in istata'ta alla tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik illa an yakuna ahlak aw sabiyyah faf'al. Ini asar ini menunjukkan keutamaan ghaddul basar, keutamaan menjaga pandangan atau menundukkan pandangan atas maharimillah, atas hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang dari kalian mampu untuk tidak melihat rambut orang yang bukan mahramnya, maka lakukanlah. Atau selain rambut anak kecil, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Keutamaan menjaga pandangan, sekali lagi, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kecuali mereka yang menjadi mahram kita, atau anak yang masih kecil, anak SD misalnya sampai kelas 3 misalnya, itu termasuk anak yang sobiyah, anak kecil yang belum baligh atau mumayyiz. Sedangkan di era kita mungkin tidak. Insyaallah mungkin kalau dulu cukup orang yang komitmen itu dengan tidak menghadirkan TV di rumahnya, sehingga iklan sampo menunjukkan rambut dia, pamer rambut. Sedangkan Hasan Al Basri di sini mengatakan ini urusan rambut saja, apalagi yang lebih jauh dari itu. Maka ini tantangan tersendiri bagi kita yang hidup di era digital ini. Baik, di rumah tidak ada TV, HP lebih dahsyat dari TV. Internet jauh ribuan kali lebih dahsyat dari TV. Bahkan HP itu juga memisahkan dan juga merenggangkan ikatan keluarga. Meskipun duduk di satu majelis yang sama, di satu ruang keluarga di tengah, masing-masing pegang HP, yang satu ngelihat apa di Afrika, yang satu ngelihat apa di Australia, ya kan? Masing-masing keliling dunia dengan HP-nya. Nah, ini bagian dari, sekali lagi, tantangan bagi kita untuk mengadakan islah atau perbaikan, juga menggugah kesadaran kita bahwasanya mereka
yang hidup di generasi awal betul-betul merupakan teladan bagi kita. Kalau sebatas rambut saja di sini dibicarakan, diutarakan, diungkapkan, bahkan ya tercantum dalam Al-Adabul Mufrad bagi Imam Bukhari, ini menandakan hirs atau semangat mereka dalam menjaga dan menegakkan ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, bab mashi ra'sis sabi, bab tentang mengusap kepala anak kecil. Dan ini keberapa kalinya Imam Bukhari sebutkan, tentunya riwayat yang lain dari jalur yang lain juga tentang sahabat yang lain, bukan satu orang sahabat yang berulang-ulang, tidak, akan tetapi berbagai jalur sanad, juga berbagai sahabat yang mengalami keberuntungan. Sekali lagi, yang mengalami keberuntungan kepalanya diusap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tak luput biasanya diiringi dengan doa dari Nabi Alaihi Wasallam. Dan alangkah beruntungnya sekali lagi mereka ini. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, Sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aq'adani ala hijrih wa masaha ala ra'si. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam menceritakan, dan patutlah beliau berbangga. Di sini ceritanya berbangga dengan apa keberuntungannya. Yang ngasih nama aku itu Rasulullah, kata. Yang ngasih nama aku Yusuf itu Rasulullah, kata Yusuf sendiri. Dan aku pernah diletakkan atau didudukkan di pangkuannya, di atas paha Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian juga kepalaku sempat diusapnya. Jadi 3 hal yang dibanggakan oleh Yusuf ini. Pertama, yang ngasih nama Nabi. Kemudian pernah dipangku oleh Nabi. Kemudian juga kepalanya pernah diusap oleh Nabi. Ada satu riwayat, pernah saya baca satu riwayat orang yang ya mendapatkan karomah dengan usapan tangan Nabi pada kepalanya. Di antaranya bahwasanya rambutnya tetap utuh sampai usia lanjut, rontok-rontok ya. Kemudian juga bahkan tidak beruban, lupa saya siapa. Itu salah satu keberkahan ya, Nabi alaihi salatu wassalam pada jasadnya, di mana tentunya ini tidak bisa ditularkan, tidak bisa ditiru, tidak bisa ditularkan dan tidak bisa ditiru. Naam. Kemudian riwayat yang kedua datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibun yal'abna ma'i
dari Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku pernah bermain bersama anak-anak wanita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang aku punya teman-teman bermain. Ya. Ini karena usia Aisyah yang masih sangat belia ketika dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun memberikan keluasan, ya, seperti ngemong, ya. Ibaratnya Nabi juga ikut mengemong Aisyah, ya. Membiarkan, ya, teman-teman sebayanya bermain dengannya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk untuk menemui Aisyah ke rumahnya Aisyah, maka teman-temannya ini pada nyingkir. Ya. Gimana kalau kita main ke rumah teman kita, kemudian waktu kita SD, waktu kita kecil, ya, kemudian orang tuanya datang, kira-kira gimana? Buyar enggak mainnya? Buyar, ya kan? Pada sungkan, ya kan? Seperti itu teman-teman Aisyah. Ketika datang Nabi alaihissalam, wah buyar. Kemudian mereka fayusarribahunna ilayya. Mainan-mainannya pun ditinggalkan karena Aisyah, mereka lari keluar. Nah, fayal'abna ma'i. Kemudian ketika Rasulullah menambah atau memberikan waktu lebih misalnya, mereka melanjutkan permainannya denganku. Nah, hadis ini atau, ya, kasus ini memberikan, ya, isyarat kepada kita bagaimana Nabi alaihissalam yang mampu memahami psikis seorang istri, terlebih ketika juga seusia Aisyah radhiyallahu anha, dan bagaimana beliau memberikan keluasan, ya, untuk, ya, perkembangan, ya, kejiwaan Aisyah radhiyallahu anha, juga memberikan haknya berteman, ya, dan beberapa faedah-faedah lainnya yang bisa kita rujuk keterangannya dari para ulama ahlul hadis yang menjelaskan hadis ini dengan detail. Jamaah yang dirahmati Allah, sesudah itu Imam Bukhari beralih kepada bab yang lain, yaitu bab qaulur rajuli lis-shaghir ya bunai. Bab perkataan seorang laki-laki yang dewasa atau laki-laki yang senior mengatakan kepada anak kecil, wahai anakku. Ketika, ya, seperti kita mengatakan kepada anak-anak yang sebaya dengan anak kita, tapi bukan anak kita, teman-teman anak kita. Kita, hei anak-anak, anak-anakku jangan main di situ misalnya. Seperti itu. Ini mengisyaratkan bolehnya memanggil anak orang lain dengan anak-anakku. Ya. Guru mengajar di kelas, anak-anakku siap ulangan, ya kan? Boleh artinya. Padahal ya bukan anak kandung atau anak tiri sekalipun, anak sambung, tapi anak didik. Nah,
Begitu pula takmir yang punya ya kelompok bermain ataupun TPA ataupun yang lainnya ya, dibolehkan memanggil dengan kata ya bunai atau anak-anakku. Sayang lagi. Nah, plus itu plus. Ya. An Abi Ajlan Al-Muharibi. An Abi Ajlan Al-Muharibi qala kuntu fi jaysh Ibn Zubair fatuwfiya ibnu ammin li wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dari Abul Ajlan Al-Muharibi berkata, aku ikut serta menjadi pendukung pasukan Abdullah bin Zubair. Azan, fadhal.
sebuah hadis yang butuh sedikit penjelasan, juga agak panjang ini. Ya kita ini kan sepintas saja. Dahulunya kata Abul Ajlan Al-Muharibi, aku bersama pasukan Ibnu Zubair. Tentunya kira-kira kejadian ini adalah di tahun 70-an Hijriah atau 75 Hijriah. 70 sampai 75 Hijriah. Di masa itu kekuasaan kaum muslimin pecah. Untuk wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah itu membaiat Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah. Sementara di Kufah ada juga penguasa, dan penguasa yang paling kuat atau ini adalah di Syam atau di Dimashq, sekarang ini di Suriah, di Damaskus, yaitu Abdul Malik bin Marwan, penguasanya saat itu. Abdul Malik bin Marwan mengutus salah seorang gubernurnya, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, yang dikenal dengan kebengisannya, untuk menghabisi Abdullah bin Zubair ini. Sampai kemudian berhasil membunuh, sampai bahkan membunuh Abdullah ibn Zubair. Bukan cuma membunuhnya, tapi bahkan sampai menggantung Abdullah bin Zubair di gerbang pintu Mekah. Bayangkan, cucu keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abul Ajlan ini salah satu pasukan Abdullah bin Zubair yang selamat dari kejaran Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia punya sepupu yang gugur dalam pertempuran tadi, di mana sepupunya itu berwasiat dengan satu unta untuk jihad di jalan Allah. Maka Abul Ajlan ini bertemu dengan putranya untuk apa? Kemudian mengingatkan, apakah engkau bersedia memberikan satu unta yang diwasiatkan oleh ayahmu kepadaku untuk fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah? Karena sesungguhnya aku bagian dari pasukan Ibnu Zubair. Maka si anaknya ini ragu untuk menyerahkan unta. Maka dia kemudian mengajak pamannya ini untuk meminta fatwa. Siapa yang dituakan saat itu? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diajak menemui Abdullah bin Umar untuk meminta fatwa. Kemudian singkat cerita, bahwasanya Ibnu Umar memandang kalau kaum muslimin bertemu dengan kaum musyrikin atau orang kafir, situlah kamu serahkan untanya. Tapi kalau ceritanya yang ketemu kaum muslimin dengan kaum muslimin, jangan. Itu inti dari
fatwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang insyaallah pada kesempatan mendatang akan lebih mungkin keterangannya lebih detail karena waktu juga yang batasi kita. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.